Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-A'la ayat yang ke-14. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah kata Allah, beruntunglah kata Allah mereka hamba-hamba Allah yang mensucikan. Apa yang disucikan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan kemenangan. Bukan hanya di dalam kehidupan dunia, tapi kelak ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakini, pahami, dan ketahui oleh kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada kita 3 amanah utama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada kita jasad. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan itu. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga jasad kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita hati, al-qalb. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah in salahat salahal jasad wa in fasadat fasadal jasad kullu ala wahiyal qalb. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan, menitipkan kepada kita ruh. Ruh itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam jasad kita ketika kita berusia 4 bulan di dalam rahim ibu kita. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Disadari atau tidak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
sesuai dengan perjalanan kehidupan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah. Maka boleh jadi kita pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang diamanahkan oleh Allah boleh jadi pernah kita gunakan untuk melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh jadi kita pernah mengeluarkan kata-kata yang dilarang oleh Allah, yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga amanahkan kepada kita boleh jadi pernah kita gunakan untuk memegang, untuk membawa, untuk mengambil apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang diamanahkan oleh Allah boleh jadi kita pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan boleh jadi kita pernah singgah, kita pernah melangkah di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha rahman, yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha pengampun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hambanya setiap saat waktu di mana seorang hamba dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan adalah saat ini, bulan suci Ramadan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya, kata Nabi, man shoma Ramadhana wa qama imanan wahtisaban. Barang siapa yang ketika dia datang bulan suci Ramadan, kemudian dia berpuasa siang harinya, wa qama, kemudian dia hidupkan malamnya dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, dengan banyak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imanan wahtisaban, dilandasi dengan keimanan yang kuat, dan dia lakukan itu dengan sesungguhnya. Wahtisaban, dia dengan penuh perhitungan, dia hitung, ya Allah, dari sekian banyak amanah yang Kau titipkan kepada kami, masih banyak yang belum kami lakukan, ya Allah. Dari sekian banyak nikmat, dari sekian banyak anugerah yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah, kami belum pandai bersyukur kepada nikmat-Mu, ya Allah. Atau boleh jadi mungkin, ya Allah, kami menggunakan nikmat itu adalah untuk bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Dan sekali lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan pengumuman kepada kita, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul, sampaikan olehmu Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka pernah melampaui batas terhadap dirinya. Dia langgar matanya, dia langgar mulutnya, dia langgar tangannya, dia langgar kakinya, bahkan hatinya. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah engkau berputus asa untuk mencari rahmat Allah. Jangan pernah engkau berputus asa untuk mencari ampunan Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampunkan seluruh dosa.
Ini memberikan makna kepada kita bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah sepanjang dia hamba Allah mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui akan segala kesalahannya, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Sekali lagi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan yang terbaik itu ada di bulan suci Ramadan. Sehingga kemudian di penghujung hadis Nabi Muhammad SAW, beliau sebutkan siapa yang dia melakukannya dengan penuh kesungguhan, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan segala kesalahannya, Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan kayaumin waladathu ummuh, maka dia bagaikan bayi yang baru terlahir kembali dari rahim ibunya. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Ramadan yang kita jalani saat ini yang tersisa tinggal beberapa hari lagi, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semua. Dan kita berharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk kepada hamba yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan pahala kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, kita bukan hanya dikumpulkan di dunia ini bersama-sama, tapi kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika
وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.